Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kesimpulan dari bab 7, yaitu yang berjudul negara hukum. Pengertian negara hukum. Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Mustafa Kamal pada tahun 2003 dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum, supremasi hukum, dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, amandemen ketiga. Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindung hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Ada 4 alasan mengapa negara mengatur dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. 1, demi kepastian hukum. Kedua, tuntutan perlakuan yang sama. Ketiga, legitimasi demokrasi. Dan 4, tuntutan akal budi. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut. 1, HAM terjamin oleh undang-undang. Kedua, supremasi hukum. 3, kesamaan kedudukan di depan hukum. Keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Kelima, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi. Keenam, pemilihan umum yang bebas. Ketujuh, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Konsep negara hukum Eropa kontinental. Menurut Rene pada tahun 1982, ada 4 prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi, yaitu 1, kedaulatan rakyat. Kedua, persamaan politik. Ketiga, konsultasi kepada rakyat. Dan 4, aturan mayoritas. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, Ahmad Sanusi mengetengahkan 10 pilar demokrasi yang dipesankan oleh para pembentuk negara sebagaimana diletakkan di dalam Undang-Undang 1945. Konsep negara hukum, perumusan para juris, hakim Asia Tenggara dan Pasifik. Rumusan konsep negara hukum menurut perumusan para juris Asia Tenggara dan Pasifik pada tanggal 15 sampai 19 Februari 1965 sebagaimana tercantum dalam buku The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age, bahwa syarat rule of law adalah 1, perlindungan konstitusi dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, kebebasan untuk menyatakan pendapat. 4, pemilihan umum yang bebas. 5, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan beroposisi. Dan 6, pendidikan sivik. Makna negara hukum Indonesia. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Masuknya rumusan ini ke dalam Undang-Undang Dasar NKRI atau Negara Republik Indonesia 1945 merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan ke dalam pasal-pasal. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh faham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam menyelenggarakan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Implementasi hukum di Indonesia sebagai negara hukum. 1, keadilan. Kedua, kemanfaatan. Dan ketiga, kepastian. Ada 2 pembagian besar hukum, yaitu hukum privat.
hukum yang mengatur hubungan antara manusia individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian warisan. B. Hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak kriminal lainnya. Sekian, terima kasih pemaparan dari bab ketujuh dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.